Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salis Asifah, peserta Latsar golongan 2 tahun 2022. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pengisian EWS. Apa sih EWS itu? Early Warning System atau EWS adalah teknik scoring yang terukur meliputi pengamatan dan pengukuran tekanan darah, nadi, laju pernafasan, saturasi oksigen, suhu, serta tingkat kesadaran. Tujuan dari EWS adalah untuk deteksi dini perburukan pasien sebagai manajemen perawatan yang aman, tepat waktu, dan efektif dalam menanggapi kondisi perburukan pasien, serta sebagai alat untuk meningkatkan komunikasi antara staf dan alat untuk meminta bantuan klinis. Langkah pengisian lembar EWS. 1. Cek dan catat tanda-tanda vital. 2. Tentukan skor EWS. 3. Catat jumlah semua skor. 4. Interpretasikan. Ada 7 parameter dan rentang nilai skor dari EWS. 1. RR, 2. SpO2, 3. Temperatur, 4. Tekanan darah sistolik, 5. Nadi, 6. Tingkat kesadaran, dan 7. Penggunaan oksigen. Pada parameter RR, didapat skor 0 apabila RR 12-20 kali per menit, skor 1 apabila RR 9-11 kali per menit, skor 2 apabila RR 21-24 kali per menit, skor 3 apabila RR 5-8 kali per menit, dan 25-35 kali per menit. Pada zona biru apabila RR kurang dari 5 dan lebih dari 35 kali per menit. Pada parameter SpO2, skor 0 apabila SpO2 lebih dari 96%, skor 1 apabila SpO2 94-95%, skor 2 apabila SpO2 92-93%, skor 3 apabila SpO2 kurang dari 91%. Pada parameter temperatur, didapat skor 0 apabila temperatur 36-37,9, skor 1 apabila temperatur 35-35,9, dan 38-38,9. Terdapat skor 2 apabila temperatur kurang dari 35 dan lebih dari 39. Pada parameter tekanan darah sistolik, terdapat skor 0 apabila tekanan darah sistolik 110-219, skor 1 apabila tekanan darah sistolik 100-109, skor 2 apabila tekanan darah sistolik 90-99, skor 3 apabila tekanan darah sistolik 70-89 dan lebih dari 220. Pada zona biru apabila tekanan darah sistolik kurang dari 70. Pada parameter nadi didapat skor 0 apabila nadi 50-89 kali per menit, skor 1 apabila nadi 90-110 kali per menit, skor 2 apabila nadi 40-49 dan 111-129 kali per menit, skor 3 apabila nadi 130-139 kali per menit, dan pada zona biru apabila nadi kurang dari 40 serta lebih dari 140 kali per menit. Pada parameter tingkat kesadaran, apabila pasien kondisi sadar maka skor 0, apabila pasien dengan rangsangan nyeri atau suara maka skor 3, dan apabila tidak ada respon maka masuk ke dalam zona biru. Skor EWS dan respon klinis yang diberikan. Skor 0, klasifikasi sangat rendah. Respon klinis, lakukan monitoring berkala, melanjutkan monitoring 8-12 jam. Skor 1-5, resiko rendah. Respon klinis, asesmen ulang harus dilakukan oleh perawat primer atau penanggung jawab shift jika diperlukan untuk dilaporkan kepada dokter jaga. Tindakan, pengkajian ulang oleh perawat pelaksana 4-6 jam. Skor 6-7 atau 1 parameter pada red area
klasifikasi resiko sedang. Respon klinis yang dilakukan: 1. Asesmen ulang harus dilakukan oleh perawat primer atau penanggung jawab shift dan diketahui oleh dokter jaga. 2. Dokter jaga harus melaporkan ke DPCP jika diperlukan. 3. Perawat pelaksana melakukan asesmen. Tindakan yang diberikan: perawat berkolaborasi dengan tim atau pemberi asesmen kegawatan, meningkatkan perawatan dengan fasilitas monitor yang lengkap setiap 1 jam. Pada skor 8 atau lebih atau 1 parameter pada blue area, klasifikasi resiko tinggi. Respon klinis yang dilakukan: panggil bantuan perawat primer atau dokter jaga, konsul ke DPCP, pertimbangan keperawatan ICU. Apabila terjadi henti nafas atau henti jantung, lakukan resusitasi. Tindakan yang dilakukan: berkolaborasi dengan tim medis atau pemberi asesmen kegawatan, pindah ruang ICU. Frekuensi monitor setiap 15 menit. Pada henti nafas atau henti jantung, lakukan resusitasi. Aktifkan code blue, lakukan CPR high quality. Respon time maksimal 5 menit. Aktivasi code blue, respon time kurang dari 5 menit. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.